Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang selalu dirindukan dari lisan orang-orang beriman, yang diucapkan untuk memuji Zat yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Allah yang Maha Kaya dan Maha Perkasa. Dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita semua untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang sangat mudah diucapkan, diberikan gelar dengan kalimat syukur dan berterima kasih untuk memenuhi segala kebutuhan kita sebagai makhluk. Maka sangat wajar kalau sebagai orang yang beriman selalu membasahi lidahnya dengan kalimat Alhamdulillah dalam setiap keadaan, mau sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, dalam keadaan ada cobaan ataupun nikmat yang melimpah, maka seorang muslim selalu memuji Tuhannya Alhamdulillah. Karena keyakinan kita sebagai seorang muslim, kalimat Alhamdulillah adalah kalimat berterima kasih. Dan Allah janjikan dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian berterima kasih dan bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, pasti azabku sangat pedih. Dan termasuk nikmat Allah terdiri dari dua. Yang pertama adalah semua kebutuhan terpenuhi, dan ini sudah umum diketahui oleh kita. Dan yang kedua adalah keluarnya seseorang dari permasalahan dan musibah yang sedang dia alami. Karena sembuhnya penyakit seseorang, terlunasi utangnya, keluarnya dia dari segala perihal permasalahan dunia ini juga sebuah nikmat. Maka Alhamdulillah juga solusi dari setiap permasalahan. Selanjutnya saudaraku seiman, kita melanjutkan salam hormat penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dituduh penyihir, penyamun, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Sampai waktu ingin meninggalkan Mekah, beliau sempat mengucapkan kalimat, kalau seandainya bukan karena kaumku mengusirku, aku tetap akan menjadikan kau negeri yang paling aku cintai. Manusia yang telah ditutup risalah langit dengan diutusnya, yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan. Bahkan Allah memerintahkan menjadikannya sebagai suri tauladan dari cara makan, minum, berpakaian, bergaul, berumah tangga, bersosial, berekonomi, bahkan berpolitik. Siapa yang menjadikannya sebagai suri tauladan, pasti dia akan mencapai kebahagiaan sebagaimana dicapai oleh manusia terbaik ini. Begitu juga dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat ini berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selain memuji Allah selalu Alhamdulillah, juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua panitia dan juga seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Markas. Dan juga kita mengucapkan jazakallah khair secara khusus kepada Pak Kapolda Pak Umar yang sudah hadir bersama kita dan seluruh jajarannya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi itu tidak mengurangi penghormatan saya. Dan tidak kalah penting adalah seluruh masyarakat muslimin Kota Makassar dan sekitarnya yang sudah hadir. Saya mengajak diri saya dan semuanya yang sudah saya sebutkan tadi tanpa mengurangi penghormatan untuk mengikhlaskan niat. Kita sama-sama berada di salah satu istana dari istana-istananya sang raja yang sebenarnya. Dan semua orang di dalam masjid ini di rumah Allah sama. Kita sedang menuntut apa yang sedang Allah ajarkan kepada kita. Maka tidak perlu ada yang satu sama yang lain merasa lebih.
Saya pun duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga Nabi SAW menyampaikan ad-dinun nasihah. Memang agama ini semuanya isinya nasihat. Kita harus saling mengingatkan satu sama yang lain tentang halal haramnya Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan dunia juga di akhirat tentunya. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas pelebur dosa. Dosa atau pelanggaran sangat dibenci oleh Allah. Allah pun menanamkan kebencian itu pada setiap makhluk. Andai saja kita seorang pemilik perusahaan, lalu ada pegawai kita yang melanggar, atau kita memiliki sebuah instansi, atau memimpin sebuah instansi lalu ada yang melanggar, wajar kita membenci pelanggaran tersebut. Tetapi Islam datang mengajarkan kepada kita yang harus kita benci pelanggarannya saja, bukan harus dibenci orangnya atau fisiknya. Karena kapan dia meninggalkan perbuatan salah itu, maka Allah memerintahkan kita untuk menerima orang yang sudah meminta maaf ataupun telah memohon ampun kalau dalam hukum-hukum Allah, walaupun dia melalui proses hukum yang sudah ada. Seorang pencuri, pada saat dia mencuri dan ketangkap, dalam Islam ada hukum qisas, dipotong tangannya. Maka pada saat pun dia ketangkap lalu kemudian dia masuk penjara, sementara dalam proses dia bertaubat, tiba-tiba dia dengarkan ceramah lalu dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Dan Allah perintahkan setiap orang beriman untuk menerima dia kembali kalau dia berbaur di masyarakat. Tetapi proses hukum potong tangan tetap berlaku, karena dia telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita seperti itu. Dosa-dosa teman-teman sekalian, Allah telah buat dirinya tidak suka, dan juga Allah membuat orang-orang tidak suka, agar setiap orang di antara kita menjadi orang yang baik. Tetapi Islam datang dengan agama yang sempurna, atau menjadi agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melebur dosa-dosa kita. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa itu bersih? Dosa dalam Islam, saudaraku seiman, terdiri dari dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Juga nanti ada dua bagian lagi, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang berhubungan dengan makhluknya atau manusia. Kalau dosa besar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka, murka, laknat, diangkat berkah hidup, atau siksa Allah di kuburan, ataupun siksa secara umum. Sebagian ulama mengatakan dosa besar adalah yang dilarang oleh Allah dari awal surah An-Nisa sampai ayat ke-30-nya. Qatada berkata dalam tafsir surah An-Nisa yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus semua dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Ayat ini menjelaskan tentang adanya dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa kecil adalah lawan definisi tadi, semua dosa atau larangan yang tidak diikuti dengan ancaman murka, laknat, siksa kubur ataupun siksa api neraka. Juga dosa ini terbagi dua, saudaraku seiman. Dari sisi yang lain ada dosa yang berhubungan dengan haknya Allah, seperti orang berzina, orang tidak sholat. Ini juga dirincikan oleh para ulama. Andai saja dosa itu tidak punya konsekuensi untuk dibayar setelah bertaubat, maka dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita rincikan dalil-dalilnya insyaallah. Misal dia berzina, dia tinggal bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah dosa atau perintah yang akhirnya menjadi dosa, seperti orang tidak puasa Ramadan, sehingga dia wajib pada saat taubat mengqadha puasa Ramadannya, maka selain taubat kepada Allah, dia harus melakukan qadha puasa itu. Kalau berhubungan dengan dosa yang kedua, dosa kepada makhluk,
Maka selain tobat kepada Allah seperti mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, mengambil hak orang lain, ini selain tobat kepada Allah karena Allah melarangnya, juga dari sisi lain harus mengembalikan hak orang tersebut. Kalau itu merupakan citra dan nama baik, maka dia harus memperbaikinya. Dan kalau itu merupakan benda atau materi, maka dia harus mengembalikan. Dosa-dosa ini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah maklumi kalau akan terjadi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kita untuk mengulang-ulanginya. Saya ingin teman-teman kalau punya program Al-Quran di HP, bisa dibuka dulu. Untuk saya bacakan surah Al-Imran. Surah nomor 3 dalam Al-Quran. Ayatnya 135 sampai 136. Ayat ini mulia sekali. Ada pesan yang ingin saya sampaikan. Ini disampaikan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Bunyinya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Saudaraku seiman, terjemahan daripada ayat ini adalah, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa dan menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni seluruh dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui atau sudah mempelajarinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, Al-Imran 135 sampai 136. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya telah sampai berita kepadaku bahwa pada saat turun ayat ini iblis pun menangis. Karena ternyata iblis berusaha menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka dalam dosa besar dan dosa kecil, tapi Allah pun telah menjanjikan pengampunan dosa sebanyak apapun dosa yang dilakukan selama seseorang itu belum meninggal dunia. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata, wahai Rabbku, demi kebesaranmu aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka di tubuh mereka. Maka Allah pun membalas sambil berfirman, demi kebesaran dan keagunganku aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepadaku. Dan ini adalah berita gembira kepada orang-orang beriman, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita bertaubat kepadanya dan kembali ke jalannya. Teman-teman sekalian, taubat dan kembali kepada Allah dari dosa-dosa adalah sebuah ibadah yang sangat indah. Kita menyesali kesalahan kita dengan setulus hati. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat bila diikuti dengan 3 syarat, yaitu dia meninggalkan dosa itu seketika, lagi berbohong, lagi riba, lagi zina, lalu dia berhenti. Kemudian dia menyesali yang kedua, dan dia berjanji dan bertekad kepada Allah tidak akan mengulanginya, maka dipastikan taubatnya akan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan-kejahatan dan memperbaiki diri mereka, berubah dari kejahatan menjadi amal saleh, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan bahwasanya Imam Asy-Syaukani berkata konteks ayat ini khususnya untuk para pencuri bila mereka bertaubat, tetapi masuk di dalamnya makna umum semua pelaku kejahatan dan pengambilan hukum dengan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab.
Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Isra sebagai berita gembira kepada kita, bahwasanya apapun yang pernah kita lakukan asal kita ingin taubat nasuha, Allah akan maafkan. Di dalam surah Isra ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Digarisbawahi kalimat awwabin. Tuhanmu hai Muhammad lebih mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Jika kamu atau kalian adalah orang-orang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah tentang tafsir makna lil awwabina ghafura, awwab adalah orang-orang yang bertaubat lalu berbuat dosa, lalu bertaubat, lalu berbuat dosa lagi, lalu kemudian ditutup dengan bertaubat. Artinya berulang-ulang pun taubat Allah masih memaafkan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma dalam tafsir kalimat awwab adalah orang-orang yang apabila diingatkan kesalahannya ia segera bertaubat. Imam Ar-Razi juga mengatakan dalam tafsirnya tentang surah Al-Isra ayat 25, sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah akan mengampuni dan menghapus kesalahan orang-orang yang bertaubat. Saudaraku seiman, Allah telah menurunkan ayat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kata para ulama disepakati bahwasanya ini ayat yang paling pantas disyukuri oleh setiap orang beriman. Karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi dosa yang mereka lakukan asal mereka mau bertaubat. Sebesar apapun dimaafkan. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-ayah. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku bahwasanya kalaupun mereka telah menganiaya atau melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan memaafkan semua kesalahan. Juga dalam surah Tahrim ayat 8 Allah berfirman memerintahkan kita untuk taubat dari dosa-dosa kita. Artinya taubat ini teman-teman 6 huruf yang harus kita jadikan sebagai salah satu huruf yang terekam baik-baik di benak kita. Karena dengan kalimat ini kita tanamkan dalam benak kita dan kita resapi dalam hati, maka kita akan aman dari semua hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dari pelanggaran apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya, beda dengan manusia. Ya mungkin pada saat seseorang memiliki seorang pegawai berbuat salah, maka sudah sangat berat dia untuk memaafkannya. Tapi Allah luas rahmatnya. Allah memerintahkan dalam At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia di hari kiamat. Nanti kalau mereka bertaubat, mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah sangat menganjurkan dalam ayat ini untuk bertaubat nasuha. Dan taubat nasuha dibutuhkan untuk dosa-dosa besar. Umar bin Khattab mengatakan waktu ditanya tentang taubat nasuha, tentang dosa-dosa besar, adalah taubat nasuha kalau seseorang bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Di antara hal yang menyempurnakan taubat adalah seringnya lisan seseorang mengucapkan istighfar. Jadi kalau taubatnya kata para ulama adalah ikrar kalau tidak akan mengulangi. Sementara istighfar ucapan permintaan maafnya. Jadi kalau seseorang berlanggar di satu kantor, di satu instansi, maka ada dua hal yang dia lakukan. Selain mengucapkan dengan lisan permohonan maaf,
maka dia pun menulis ya sebuah pernyataan kalau dia tidak akan mengulanginya. Istighfar adalah pengucapan lisannya, sementara taubat adalah pengikraran kalau dia tidak akan mengulanginya. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya perkataan para ulama bahwa istighfar yang dipinta agar taubat bisa diterima adalah istighfar yang melepas simpul keangkuhan, bukan karena terpaksa dan kesombongan, bersumber dari hati sanubari atau bersumber dari hati sanubari, bukan sekedar ucapan lisan saja, dan bisa menghilangkan kerasnya hati. Adapun orang yang cuma mengucapkan saya beristighfar kepada Allah saja dengan lisannya, sedangkan hatinya bersikeras untuk berbuat maksiat, maka istighfarnya masih membutuhkan istighfar yang lain. Dan ini diambil dari perkataan Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama besar yang mengatakan istighfar kita masih membutuhkan istighfar lagi. Imam Qurtubi memberikan komentar, yang dimaksud dengan perkataan Imam Hasan Basri istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain adalah seperti di zaman beliau, di mana beliau melihat ada orang yang berbuat dosa lalu mengulanginya, berbuat dosa lalu mengulanginya, dan mereka sibuk sambil buat dosa sambil mengucapkan istighfar dengan lisannya, seakan-akan mengolok-olok istighfar itu. Maka bagaimana dengan kalau Imam Qurtubi hidup di zaman kita sekarang? Orang terus merajalelakan perbuatan dosa. Ada orang berbuat dosa masih mending karena dia berbuat dosa dan menutupi untuk antara dia dengan Allah. Dia berzina, dia berbohong, dia berbuat dosa apapun, dia sembunyikan antara dia sama Allah, dan dia tahu itu kesalahan sambil dia bertaubat. Ini positif. Tapi ada orang la haula wala quwata illa billah, karena mereka malah menyebarkan kerusakan. Bukannya dia hanya menikmati dosa itu sendiri sehingga Allah pun kalau menghukum dia sendiri, tapi dia malah mengajak orang lain. Bukannya ya dia hanya mengajak orang, bukannya dia bertobat dan mengajak orang tobat, malah dia mengajak orang berbuat salah. Ada orang berzina, dia tutupi, maka dia masih mending dibandingkan orang yang buka tempat perzinahan. Ada orang yang mungkin membuka diskotik, ada orang membuka tempat-tempat kemaksiatan sehingga orang lain terjerumus dalam kesalahan. Maka ini jelas mereka seakan-akan mengolok-olok Allah Azza wa Jal kalau mereka beristighfar dengan lisannya, karena ternyata tempat-tempat maksiatnya masih berjalan. Kalau orang beristighfar, maka harus diikuti tentunya dengan kesungguhan dalam keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah istighfar ini, di antaranya surah Nuh ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku pun berkata kepada kaumku, ya Allah, bahwasanya mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Juga di dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Dan mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian Allah, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, hadis yang sangat mulia, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya, qala, atau saya sebutkan dari awal, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya anin Nabi SAW fima yahkihi ar-rabbihi azza wa jal, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan dari Tuhannya yang maha mulia dan maha suci, qala aznaba abdun faqala Allahumma ighfirli dhanbi. Seseorang hamba telah berbuat dosa, lalu dia tahu dia punya Tuhan, kemudian dia mengatakan ampunilah dosaku dengan tulus. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dham wa ya'khudhu bidham thumma 'ada fa'aznab. Bahwasanya hambaku telah mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya dan juga memaafkan dosa-dosa tersebut, lalu kemudian dia kembali berbuat dosa. Faqala, Allah pun berfirman atau dia pun mengatakan, ay rabbi ikfirli dzambi, ya Tuhanku ampunilah dosaku lagi. Artinya kata sebagian ulama hadis, pada saat dia melakukan dosa dia bertobat nasuha, Allah terima. Beberapa tahun kemudian terulang lagi dia melakukan dosa tanpa dia maksudkan ingin mengulang pada saat dia tobat yang awal. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman di taubat dia yang kedua, abdi aznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku telah berbuat dosa, tapi dia tahu ada Tuhan yang bisa memaafkan dan juga tidak menghukum dengan dosa tersebut. Thumma 'ada fa'aznab, namun dia terulang atau ketiga kalinya dia melakukan dosa itu lagi. Faqala ay rabbi ikfirli dzambi, lalu dia mengatakan ya Tuhanku ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah pun mengatakan untuk yang ketiga kalinya, adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzam wa ya'khudhu bidzam i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka.
bahwasanya hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa memaafkan dosa-dosa itu, maka Allah pun berfirman, berbuatlah setelah itu sesukamu maka aku akan memaafkan dosamu. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, seandainya seseorang berbuat dosa 100 kali atau lebih, tapi setiap kali berbuat dosa dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dosa-dosanya berguguran. Begitu juga seandainya dia langsung bertobat atas seluruh dosa-dosanya, maka akan diterima taubatnya. Dan maksud dari firman Allah, berbuatlah sesuka hatimu, karena sungguhnya aku telah memaafkanmu, adalah setiap kali engkau berbuat dosa dan mau bertobat dan menyesali perbuatannya atau perbuatanmu, niscaya aku akan mengampunimu. Tentu sekali lagi kata ulama, maksudnya adalah kalau seseorang itu berbuat dosa, dia taubat nasuha, tidak bermaksud mengulanginya. Setelah berapa tahun kemudian dia masih hidup dan dia terjerumus dalam dosa yang sama, lalu dia perbaharui taubatnya, maka secara otomatis Allah pun akan terima. Tapi dengan syarat sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, harus dia ditobat yang pertama, tidak niat untuk mengulanginya pada masa akan datang, tapi dia terjerumus karena memang kelalaian dan tidak maksud dari awal ingin melakukannya. Kalau dia tobat lagi, Allah pun akan memaafkan. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat beristighfar di dalam satu majlis beliau 70 kali. Jadi Nabi SAW seringkali didapat oleh para sahabat kalau sedang pengajian atau sedang duduk, seringkali beliau mengulangi istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ati marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah satu hari lebih daripada 100 kali. Teman-teman sekalian, kita akan masuk lebih dalam bahasan kita. Kalau dosa-dosa besar membutuhkan taubat nasuha, maka dosa-dosa kecil itu bisa dileburkan tidak dengan taubat saja atau dengan istighfar. Kalau taubat pasti akan membersihkannya. Tapi ada amalan-amalan yang kalau dikerjakan otomatis akan membersihkan dosa itu. Dan saya akan sebutkan pada kesempatan ini, insya Allah ada 15 amal pelebur dosa. Yang ini juga karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pelaku kesalahan. Dan saya akan mulai teman-teman dengan masuk Islamnya seseorang. Ini adalah pelebur dosa pertama yang paling mulia, ya. Karena seseorang yang tadinya dalam keadaan kafir, banyak pelanggaran-pelanggaran, mungkin sebelumnya menyembah berhala, menyembah kuburan, pohon, atau apa saja. Bahkan semua perbuatan maksiat yang dikerjakan di zaman jahiliyahnya pada saat masa kekafiran akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan diganti oleh Allah menjadi pahala. Kita dengarkan hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya dia mendengarkan secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abd fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalikal qisas al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin was sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha." Terjemahannya, apabila seseorang telah masuk Islam lalu dia memperbagus atau menyempurnakan keislamannya, betul-betul dia tekuni dan belajar serta mempraktekkan ajaran Islam, maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Lalu setelah itu amal perbuatan ada pembalasannya. Artinya kalau dia setelah masuk Islam, dosa masa lalu dimaafkan. Tapi kalau dia berbuat dosa setelah masuk Islam, akan ada pembalasannya. Satu kebaikan, kalau dia berbuat kebaikan, dibalas dengan 10 kali lipat balasan pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dia buat dosa, maka akan dicatatkan baginya satu kesalahan saja, dan bisa saja Allah mengampuninya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, ketika menjelaskan tentang hadis tadi yang saya bacakan, yang dimaksud bagusnya keislaman seseorang adalah baik keislamannya dalam akidah, keikhlasan, serta memeluk agama Islam secara lahir dan batin, juga merasakan kedekatan dan pengawasan Allah dalam setiap perbuatannya. Ada riwayat yang mulia juga, riwayat Imam Muslim. Abu Shumasa Al-Muhri mengatakan, kami pernah membesuk Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ketika beliau akan meninggal dunia. Tiba-tiba dia menangis, Amr bin As menangis radhiyallahu anhu, dan memalingkan wajahnya ke dinding, tidak menghadap kepada kami lagi. Lalu anaknya berkata, wahai bapakku,
Bukankah Rasulullah SAW telah menjanjikan engkau begini dan begitu? Maksudnya Amr bin As termasuk sahabat yang dapat jaminan surga. Maka Amr bin As menghadapkan wajahnya kepada kami seraya menjawab, amal perbuatan yang paling mulia untuk dipersiapkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, murni beribadah kepada Allah, tidak ada kesyirikan, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku mengalami 3 masa kehidupan dulu. Tidak ada seorang pun yang paling aku benci melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu membuatku senang kecuali bisa membunuh beliau. Seandainya aku mati pada saat itu, pasti aku jadi penghuni neraka. Lalu tak kala Islam merasuk dalam hatiku, aku datang kepada beliau lalu aku berkata, ulurkanlah tangan anda untuk aku baiat. Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanan beliau dan aku pegang erat-erat tangan beliau. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Amr, ada apa denganmu? Kenapa engkau memegang tanganku seerat ini? Maka aku menjawab, aku mempunyai sebuah syarat untuk membaiat anda. Maka Nabi SAW menjawab, apa syaratmu? Maka jawabku, diampuni seluruh dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau ketahui bahwasanya Islam menghapus seluruh dosa yang terjadi sebelumnya? Maka tidak ada seorang pun yang lebih kucintai dan kuagungkan melebihi Rasulullah SAW, sampai aku tidak kuasa memandangnya karena rasa hormat. Seandainya aku mati pada saat itu, aku bisa berharap agar bisa menjadi penduduk surga. Jadi artinya 3 masa kehidupan Amr bin As ini, yang pertama beliau khawatir sekali kalau beliau meninggal dulu sebelum masuk Islam karena sangat benci dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau punya harapan sangat besar pada saat mengucapkan syahadat karena Nabi SAW menjanjikan seluruh dosanya dimaafkan. Lalu keadaan yang ketiga beliau mengatakan, namun setelah itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, kita melewati banyak peristiwa. Aku tidak tahu bagaimana posisiku pada saat ini. Maka kalau aku mati, jangan ada yang meratapiku dan jangan menyalakan api. Lalu apabila kalian menguburku, taburkanlah tanah di atas tubuhku, kemudian berdiamlah di sekitar kuburku selama waktu cukup menyembelih unta dan membagikan dagingnya, sehingga aku bisa tenang dengan kalian dan akan aku lihat bagaimana menjawab pertanyaan utusan Tuhanku. Saksi bahasan teman-teman sekalian, bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari lisannya. Kalau orang setelah masuk Islam itu akan dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Juga pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain atau sebuah ayat menjelaskan surah Al-Furqan ayat 68 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudhaf lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak berbuat syirik, ya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Diserang tiba-tiba kita membela diri, atau misalnya orang melanggar hukum lalu dia kena hukuman mati. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, siapa yang melakukan kesyirikan atau 3 dosa tadi, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat kalau dia tidak sempat taubat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan dan dosa-dosa mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini mulia sekali. Kalau tadi sabda Nabi SAW kepada Amr bin As hanya sekedar dimaafkan dosa-dosa, maka di sini Allah mengatakan ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa ayat ini turun karena ada beberapa orang musyrik ingin masuk Islam, tapi dulunya mereka banyak melakukan dosa-dosa, maka mereka takut jangan sampai setelah masuk Islam mereka tetap dihukum dengan dosa-dosa itu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang tafsir ayat ini.
Ibnu Abbas berkata bahwasanya sesungguhnya ada beberapa orang-orang musyrik sering membunuh dan berzina sebelum masuk Islam. Lalu mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang engkau katakan dan serukan adalah dakwah yang benar dan baik, tapi adakah yang bisa menghapus apa yang kami perbuat? Maka turunlah firman Allah surah Al-Furqan ayat 68 bahwasanya Allah akan memaafkan bahkan mengganti semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Yang kedua teman-teman sekalian, yang bisa melebur dosa seseorang adalah bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah artinya hatinya selalu rindu ingin mengerjakan kepatuhan dan juga selalu semangat untuk meninggalkan pelanggaran Allah. Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan baginya pahala. Seseorang tentu akan termotivasi teman-teman untuk mengerjakan perintah Allah pada saat dia punya ilmu, dan seseorang juga akan meninggalkan larangan pada saat dia punya ilmu. Makanya ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang menginginkan dunia agar dia bahagia, agar dia tentram, mendapatkan semua kebutuhannya, dia harus punya ilmu agama. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia juga harus punya ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya, dia juga harus memiliki ilmu. Kita tidak akan bisa taubat dari dosa kalau kita tidak mempunyai ilmu ternyata itu pelanggaran agama. Dan juga kita tidak akan termotivasi mengerjakan perintah kecuali kita tahu itu adalah perintah agama. Maka kita harus mendalami ilmu. Allah juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa ini dalam surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kalau orang bertakwa kepada Allah, dia belajar agama sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam ibadah-ibadah, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa dengan ilmu kalau dia tahu itu adalah kesalahan, maka Allah akan membuka di depan mata dia mana benar dan mana yang salah, serta akan selalu menjadi cahaya bagi orang-orang lain sebagaimana dia sudah menjadi cahaya juga bagi dirinya sendiri. Yang ketiga teman-teman sekalian, menyempurnakan takwa kepada Allah dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Cukupkan dengan ajaran beliau, jalankan semua perintah baik wajib ataupun sunnah, tinggalkan semua larangan baik itu haram ataupun makruh. Tidak ada pilihan dalam masalah ini. Artinya orang makin meninggalkan sesuatu yang dilarang baik itu haram ataupun makruh dan mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu teman-teman, semua perintah Rasulullah SAW diikuti, walaupun sunnah. Karena banyak orang yang mengatakan ini kan cuma sunnah, ya, artinya cuma hal yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah. Solat qabliyah, solat ba'diyah, solat duha, sedekah, membaca Al-Quran, jenguk orang sakit, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah ini. Ini semua kalau dilakukan karena niat mengikuti Nabi SAW akan datang secara otomatis meleburkan dosa-dosa yang sudah ada. Yang keempat teman-teman sekalian, yang bisa meleburkan dosa adalah berjihad dengan harta dan juga jiwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Hai orang-orang beriman, kata Allah,
Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, bisnis yang paling menguntungkan, yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu atau siksaan yang pedih, baik siksaan Allah di dunia maupun di akhirat, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin Allah ada, juga Rasulullah SAW benar diutus dan mengambil ajaran dari beliau, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu di tempat tinggal yang baik dan memuaskan di surga Aden. Itulah keberuntungan yang paling besar. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal perbuatan yang dapat mereka kerjakan yang paling disukai oleh Allah. Maka Allah pun menurunkan surah As-Saff ini. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang masalah jihad. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Annal jihad fi sabilillah wal imanu billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khatayaya. Faqala lahu Rasulullah SAW na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. Artinya bahwasanya jihad, kata Nabi SAW, di jalan Allah dan beriman kepadanya adalah amal perbuatan yang paling mulia. Maka seseorang sempat berdiri dalam majelis lalu berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku yang lalu semua akan dihapuskan? Kata Rasulullah SAW, iya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dengan sabar dan mengharap pahala, serta maju dan tidak pernah mundur dari kancah peperangan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apa yang kamu katakan tadi? Untuk memastikan lagi kepada orang tersebut. Orang itu berkata, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku semua akan dihapuskan? Maka kata Nabi SAW, iya, kalau kamu sabar dan mengharap pahala, maju dan tidak mundur, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah memberitahukan kepadaku. Dalam poin ini saya ingin menekankan sebuah poin, karena di sini juga Masya Allah teman-teman kita aparat hadir, bahwasanya bahasan tentang jihad ini teman-teman, bahasan agama yang tidak bisa dihapus dalam syariat. Tetapi juga harus, jadi makanya harus dirincikan. Tidak bisa dihapus dari bahasan pengajian-pengajian karena Rasulullah SAW menerapkan sebagai bagian dari syariatnya sehingga pemahamannya sampai benar pada masyarakat. Karena ada orang berlebih-lebihan dalam memahami jihad sehingga mereka salah dan mengatasnamakan jihad seperti kasus membuat keonaran, membom diri sana sini. Ini semua hal yang buruk sekali. Membawa bahasa jihad, bahkan menganggap dirinya sudah masuk surga dengan membuat keonaran. Nah, ini kekeliruan. Membunuh diri bukan bagian dari jihad, bukan mati syahid. Bahkan di kancah peperangan pun kata para ulama dan jumhur ulama sepakat masalah itu, bahwasanya orang kalau masuk medan perang kemudian dia berusaha untuk mencari mati syahid, kalau dia terbunuh, kalau di zaman kita misalnya membawa bom lalu dia lempar ke musuh dan dia kena percikannya, kemudian dia mati ikhlas karena ingin mencari mati syahid, maka dia mati syahid. Tapi kalau dia membom dirinya di kancah jihad pun tidak dibenarkan. Bagaimana dengan di tempat-tempat aman seperti negara kita? Kemudian merusak citra jihad sehingga akhirnya banyak sekali orang yang alergi tanda kutip kalau dibahas tentang masalah jihad, karena seakan-akan itu berhubungan sekali dengan terorisme. Padahal ini penyalahgunaan kalimat suci jihad. Begitu juga teman-teman sekalian dengan ada orang yang sama sekali tidak mau membahas masalah jihad karena menganggap ini tidak perlu dibahas dan bukan zamannya sekarang. Walaupun bukan zamannya, seseorang muslim harus menjelaskan masalah hukum agama, dalil-dalilnya, keutamaannya, sehingga kalau seandainya kita berhadapan satu waktu dengan memang agama Allah butuh dipertahankan, maka kita akan dapat pahala. Saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman kita aparat yang menjaga keamanan, baik kepolisian, tentara, tentang masalah ini. Ada hadis teman-teman yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat itu satu hari di sisi Allah maka sama dengan ribat satu hari di jalan Allah sama lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
Ribat artinya mengikat diri di perbatasan antara muslim sama orang non muslim bila setiap saat orang Islam bisa diserang. Artinya dia berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini di perbatasan antara muslim sama orang non muslim, satu waktu muslim mungkin dibutuhkan untuk keamanan negaranya, keamanan agamanya, keluarganya, harta mereka, maka satu hari saja berjaga-jaga ini sudah cukup, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, kata Nabi SAW, murabit, semua orang yang meninggal amalnya putus kecuali murabit. Murabit artinya orang yang pernah berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang non muslim. Jangan sampai negara Islam atau agama Islam atau keluarga atau harta kaum muslimin dirampas atau diambil. Maka kecuali murabit amalnya berjalan terus, terutama pada saat dia meninggal di medan atau di tempat ribat itu. Ada satu poin penting di sini. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau baru meninggal beberapa waktu lalu, yang banyak sekali karya tulisnya, di Indonesia pun sudah banyak diterbitkan karya tulisnya. Beliau mengatakan setiap negara muslim semestinya memiliki wajib militer untuk anak-anak mudanya, sehingga mereka terlatih setahun, 2 tahun dalam militer tersebut, sehingga pada saat negara, pemerintah ataupun agama membutuhkan mereka bisa siap setiap saat. Dan sementara mereka menunggu itu, sampai mereka mati pun kalau mereka tidak dipakai jasanya, sementara mereka menunggu, maka tetap dicatat mereka ribat setiap hari. Artinya apa? Kalau teman-teman aparat mengikhlaskan niatnya, ingin menjaga ketentraman agama, ingin menjaga ketentraman agama, negara, keamanan masyarakat, menjaga ya supaya tidak ada kekacauan di antara masyarakat, ini bisa terhitung ribat. Dan ini menjadi amal jariah yang terus-menerus berjalan walaupun sudah meninggal. Dan ini teman-teman sekalian hanya butuh keikhlasan saja. Ini juga termasuk hal yang bisa membersihkan dosa-dosa. Yang kelima teman-teman sekalian, sedekah dan berinfak di jalan Allah. Kalau tadi jihad, ya, maka yang selanjutnya yang kelima adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, harus kau berikan di depan orang, maka itu adalah baik sekali. Tapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir tanpa sepengetahuan orang, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari perbuatan sedekahmu itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ternyata teman-teman, kalau yang pernah ikuti ceramah kami tentang judulnya Saudaraku yang Rahasia Rezekimu, saya pernah jelaskan sedekah dan juga pernah saya jelaskan judulnya Dahsyatnya Sedekah. Sedekah ini teman-teman selain kata kunci menjadi kaya raya, Islam mengajarkan kaya, kalau mau kaya sedekah, keluarkan. Kapitalis mengatakan kalau mau kaya menabung. Mereka mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Makin banyak memberi kepada orang, maka makin banyak rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, Ya ibn Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ternyata kunci kaya itu, coba pakai resep ini. Setiap celengan masjid, ya, berikan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Berapa banyak sering kita temukan kotak amal di pinggir-pinggir jalan bentuk bangkuan untuk masjid. Kalau kita sudah berikan hari ini 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, besok kita lewat teman-teman, beri lagi. Karena setiap hari ada buku amal. Kemarin sudah dapat istana di surga, besok kalau kita berinfak juga satu lagi istana di surga. Kalau kotak amal masjid itu 100 hari, maka kita setiap hari menyumbang 10.000 rupiah, selain menjadi penyebab kekayaan, kita punya 100 istana di surga. Ingat, setiap hari ada buku amal yang mencatat. Jangan bilang dulu saya sudah pernah lakukan. Kata Nabi SAW tentang sholat malam, jangan kalian mengatakan dulu aku pernah melakukan, atau aku pernah melakukan sholat malam, tapi sekarang dan ke depannya. Ternyata selain menjadi penyebab datang kekayaan teman-teman sekalian, juga bisa membersihkan dosa-dosa. Jadi ternyata bukan cuma mendatangkan kekayaan, juga setiap kali meletakkan uang di celengan masjid, tangannya orang miskin, apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah SWT, baik makanan, pakaian, dalam bentuk materi pun kita keluarkan, apa saja bentuknya, maka selain bisa menjadi penyebab kekayaan, Allah akan ganti minimal 10 kali lipat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Siapa yang melakukan satu perbuatan baik Allah akan balas 10 kali lipat, juga bisa membersihkan dosa-dosa. Qatadah berkata, salah satu tabi'in masyhur rahimahullah, tentang tafsir surah Al-Baqarah 271 tadi yang saya bacakan, semuanya diterima, baik sedekah yang dirahasiakan maupun sedekah yang terang-terangan, jika niatnya benar, ikhlas karena Allah. Tapi sedekah yang dirahasiakan lebih baik, sesungguhnya sedekah bisa menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, sehingga menjadi sebab ampunan baginya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, Allah menjadikan sedekah tatawwu, tidak wajib, secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Tapi sedekah wajib yang terang-terangan adalah lebih baik 25 kali lipat dari sedekah wajib yang sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan semua ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Artinya Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, seperti sholat 5 waktu di masjid, kita harus terang-terangan, orang lihat. Hadiri majelis ilmu seperti ini, pergi jihad, pergi haji dan umrah, orang lihat. Maka kalau sesuatu sifatnya wajib seperti haji, zakat, sholat berjamaah di masjid misalnya 5 waktu, sholat Jumat, itu semua menuntut ilmu adalah hal yang wajib. Maka terang-terangan lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Kalau sunnah, maka yang sembunyi-sembunyi lebih baik daripada yang terang-terangan. Dan ini semuanya akan ada pahalanya. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsir beliau, sesungguhnya para imam qiraat berbeda pendapat tentang bacaan potongan ayat Al-Baqarah 271 tadi, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Dibaca oleh Ibnu Abbas dengan bacaan yang lain, wa tukaffiru ankum dengan ta. Kalau ayat yang umumnya dengan ya, wa yukaffir. Ini dimulai dengan fi'lul mudhari'. Kalau dibaca demikian maka maknanya sedekah itu akan menghapus seluruh kesalahan kalian. Sebagian lagi membaca dengan ya, wa yukaffiru ankum. Maknanya adalah Allah akan menghapus dosa-dosa kalian disebabkan sedekah kalian. Dan ada juga yang membaca dengan nun, wa nukaffiru ankum sayyiatikum. Dan dengan nun maknanya jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut. Ya. Dan sedekah ini teman-teman harus dimulai. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelang buka puasa tidak punya makanan kecuali roti kering. Dan beliau ingin buka puasa dengan pembantunya. Maka ini sebuah pelajaran besar. Maka ada orang yang ketuk pintu menjelang azan buka puasa. Sudah mau buka puasa, sudah dihidangkan. Tinggal itu saja makanannya, tidak ada lagi yang lain. Cuma roti kering sama air putih. Maka ada orang miskin yang ketuk pintu, lalu Aisyah melihat radhiyallahu anha ummul mukminin, lalu beliau memberikan isyarat kepada pembantunya, kasih roti ini kepada orang fakir itu. Maka orang itu, pembantunya mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, kita mau buka puasa sebentar lagi azan maghrib, maka tidak ada makanan. Bukankah lebih baik kita bilang kita nggak ada makanan dan kita mau buka puasa? Kata Aisyah, tidak, kasihlah. Ya, maka dikasihlah orang miskin tersebut. Subhanallah, baru berapa langkah saja orang itu melangkah, orang miskin itu, tiba-tiba ada yang mengetuk rumah Aisyah. Kemudian membawa nampan yang besar berisi 1 ekor kambing utuh dengan makanan-makanan yang sudah dibumbui dengan za'faran, wangi-wangian, kemudian yang cukup untuk 10 sampai 15 orang makan. Kemudian dihadiahkanlah kepada Aisyah, lalu Aisyah pun makan dengan pembantunya sampai kenyang. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah, ini lebih baik dari roti keringmu itu. Teman-teman sekalian, bagi yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup, penyakitnya belum sembuh, utangnya belum terlunasi, usahanya belum sukses, pikirannya masih suka ribut, belum mendapatkan keturunan, sedekah. Sedekah adalah amal yang paling baik. Bersedekahlah, Allah akan berikan banyak jalan keluar. Kata para ulama salaf, berapa banyak permasalahan selesai karena bersedekah. Sedekah teman-teman sekalian. Bahkan seringkali kata ulama, kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya, ya Allah lunasi utang saya, ya Allah sukseskan usaha saya. Seringkali datang cobaan Allah ingin menguji orang ini ikhlas atau tidak. Di masa-masa genting itu akan ada orang yang menelpon kita atau mau WA kita di zaman sekarang mungkin. Maka mereka mengatakan, tolong bantu saya. Kalau kita berpikir manusiawi yang digoda oleh syaitan, ini orang gak tahu diri, sudah tahu kita susah malah minta bantuan. Padahal sebenarnya ini adalah solusi dari masalah yang sedang kita minta.
Pekah teman-teman sekalian. Beri orang ini, Allah bukakan yang di sana. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Yang keenam, memaafkan orang lain dan berlapang dada. Ini sesuatu yang berat, tetapi subhanallah ini penyebab pelebur dosa-dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, bersegeralah bertaubat, dan kejarlah surga yang dijanjikan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini kunci pertama dalam surga dan dapat pengampunan Allah. Rutin bersedekah baik di waktu kaya ataupun lagi miskin, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhimil ghaidh, al-ghaidh kata para ulama adalah marah yang dia mampu untuk melampiaskan karena dia atasan atau dia benar, lalu dia mengontrol amarahnya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa dibagi tiga, yang suka berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi, atau maaf, dalam keadaan lapang ataupun lagi sempit, juga menahan emosi padahal dia mampu melampiaskan, dan juga memaafkan orang lain. Ayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita pelajaran penting. Rutinnya seseorang bersedekah setiap hari, kemudian juga dia bisa mengontrol emosinya. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang salafus saleh, dia memiliki seorang budak, hamba sahaya. Kemudian budak itu pun membawa sebuah marak panas. Lalu orang soleh ini kebetulan lagi duduk bersama dengan tamunya. Tanpa disengaja si budak ini rupanya kakinya kesentuh karpet, lalu tertumpahlah kuah panas tersebut di bajunya tuannya. Kita bisa bayangkan teman-teman bagaimana kalau kuah sangat panas tertumpah di paha kita dan sangat panas, bisa melepuh. Tapi si budak ini faham agama, dan juga tuannya ini faham agama. Maka budaknya tiba-tiba mengatakan, "Tuan, Allah telah berfirman dalam Al-Quran." Ya. Maka tiba-tiba tuannya mengatakan, "Bacakanlah." Maka dia pun mengatakan, ya, "Wal qadhiminal ghaidh." Dan orang-orang yang bisa menahan marahnya pada saat dia sedang emosi. Maka tuannya mengatakan, "Saya sudah menahan marah saya." Lalu dia bilang, "Masih ada lanjutan ayat Tuan. Wal 'afina 'anin nas." Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka tuannya mengatakan, "Saya sudah maafkan kamu." Lalu dia mengatakan, "Masih ada lanjutannya Tuan. Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dia mengatakan, "Pergilah kau, sudah saya bebaskan." Ya. Tapi di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana iman seseorang bisa mengontrol orang lain untuk memaafkan. Tentu teman-teman sekalian, memaafkan ini juga ada contoh yang lain yang turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apabila kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni, apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau memiliki seorang sepupu bernama Muslih bin Abi Muslih. Orang ini pernah memfitnah anaknya Aisyah. Anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Aisyah, berzina dengan Safwan. Maka pada saat itu, karena tiap hari dibiayai hidupnya lalu dia sebarin fitnah, kata Abu Bakar, "Demi Allah mulai sekarang aku tidak akan membayar lagi atau tidak akan membiayai hidupmu."
Padahal orang ini mengaku salah, kemudian dia sudah berjanji tidak akan mengulanginya. Lalu Allah menurunkan ayat ini mengatakan, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, maksudnya Abu Bakar, bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat yang sudah minta maaf, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Tidakkah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada? Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Maka kata Abu Bakar, aku ingin Allah mengampuni dosa-dosaku. Lalu beliau pun menebus sumpahnya dengan memberikan makan 10 orang miskin. Juga bagi suami-suami yang hadir di sini dan juga ayah, secara khusus Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah At-Taghabun ayat 14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni atau memaafkan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir ayat At-Taghabun 14 ini, wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya sebagian istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mereka menghalangimu dari jalan Allah dan menghindarkanmu dari taat kepadanya. Maka berhati-hatilah, jangan menuruti perintah mereka untuk tidak taat kepada Allah. Diriwayatkan hadits ini turun kepada kaum yang ingin masuk Islam dan hijrah tapi dihalang-halangi oleh istri dan anak mereka. Sebagian juga ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah ada di antara para istri dan anak. Seringkali kalau si suami atau ayah ingin pergi sholat berjamaah di masjid, atau ingin bersedekah, atau ingin menjenguk orang sakit, atau membantu orang tuanya, maka mereka berusaha menghalang-halangi dalam ketaatan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk tidak mematuhi mereka dalam kemaksiatan itu, tetapi tetap memaafkan mereka. Jadi tidak terbawa dengan arus emosional, tapi menasihati dengan cara baik agar mereka sadar. Yang ketujuh, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Dan ini satu hal yang sangat baik. Atau menyingkirkan sesuatu dari tempat umum yang bisa mengganggu orang lain. Disebutkan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu fa ghafara lah." Ada seseorang yang sedang berjalan, kata Nabi SAW, lalu ia menemukan duri di tengah jalan, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya lalu mengampuni dosa-dosanya. Kata para ulama hadis ini sangat agung dan mulia. Hanya dengan memindahkan duri kecil di jalanan. Dan umumnya duri selalu kecil. Kalau memindahkan duri dari jalanan, walaupun duri itu tadinya tidak menghadap ke atas sehingga bisa membahayakan orang, hanya terbaring di atas tanah atau di jalanan, tetap satu waktu nanti mungkin bisa membahayakan. Kalau kita sekarang ban kendaraan ataupun kaki seseorang yang sedang lewat, maka ini sudah cukup, walaupun dia pindahkan ke tempat sampah misalnya, masuk dalam pengampunan dosa. Dan Allah menilai kebaikan itu. Masuk dalam hal ini kata ulama adalah menyingkirkan apapun yang tidak disukai oleh yang berbahaya bagi orang, seperti batu, pohon yang tumbang atau apa saja. Masuk dalamnya adalah menjaga dan merawat kebersihan. Ini satu hal yang sangat baik. Mungkin ada kotoran di kantor kita sedang tergeletak, tidak usah tunggu orang yang bertugas, kita bisa memindahkan sendiri. Dengan penuh keyakinan itu akan dimaafkan atau akan menjadi pahala di sisi Allah dan akan menjadi pembersihan dosa. Apa ruginya teman-teman mengangkat sebuah tisu di jalanan ke tempat sampah, atau sebuah kertas, atau angkat apa saja, mungkin kotoran, daun kering, dengan niat adalah menjaga kebersihan. Adalah satu hal yang luar biasa, bisa menjadi pelebur dosa seseorang. Yang kedelapan, menyayangi binatang. Ini juga pelebur dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Bukhari. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi ishtadda 'alaihi al-'atash, fanazala bi'ran fashariba minha, thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash, faqala laqad balagha hadha mithla alladhi balagha bi, famala khuffahu thumma amsaka bi fi, thumma rakiya fasaqa al-qalb, fashakara Allahu lahu faghafara lah." Qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra, qala fi kulli dhi kabidin ratbatin ajr. Pada saat seseorang sedang berjalan, kemudian dia merasa kehausan, kata Nabi SAW, maka dia turun ke sumur untuk minum. Tak kala dia keluar,
dia melihat seekor anjing sedang mengulurkan atau menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah karena kehausan. Maka dia pun berkata, anjing ini mengalami seperti yang kualami sebelumnya dari kehausan. Lalu dia memenuhi sepatunya dengan air dengan cara turun ke sumur tersebut, lalu menggigitnya dengan mulutnya. Lalu dia naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala atas kebaikan terhadap binatang? Maka jawab Nabi SAW, pada setiap hati yang masih basah ada pahalanya. Artinya semua yang punya jinud kehidupan ada pahala. Hewan pun teman-teman sekalian tetap mendapatkan pahala. Ini tentu berhubungan juga dengan hadis yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Annamra'atan bagiyah ra'at kalban fi yaumi harin yatifu bi bi'r qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'a lahu bimukiha faghafara laha." Ada seorang wanita pelacur melihat anjing sedang mengelilingi sumur pada saat hari sangat panas dan menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu dia melepaskan sepatunya dan memenuhinya dengan air dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni dosa zinanya gara-gara itu. Ya, dan ini menandakan luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kalau ada seseorang menjaga dan juga memperhatikan hewan-hewan, ya. Tentu di sini teman-teman, hewan-hewan yang dimaksud adalah hewan yang dalam keadaan genting seperti ini, ya, dan masuk dalamnya hewan-hewan yang diperintahkan untuk diternak. Kalau hewan-hewan yang dasarnya diperintahkan untuk dibunuh, maka itu tentu keluar daripada hadis ini. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, ada 5 hewan yang harus dibunuh baik di wilayah haram atau di luar haram. Maksudnya wilayah haram adalah Mekah, Madinah, atau di luar haram. Kan di wilayah haram tidak boleh dibunuh hewannya, gak boleh cabut pohonnya, ya. Mekah sama Madinah itu ada hukum sendiri. Orang kalau buat dosa dilipat gandakan dosanya, kalau buat pahala dilipat gandakan pahalanya. Maka ada binatang 5 kata Nabi SAW dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Lalu Nabi SAW sebutkan tikus, ya. Kemudian Nabi SAW sebutkan anjing yang ganas atau anjing gila kalau kita, ya. Kemudian yang ketiga masuk burung gagak yang bagian dadanya berwarna bulu putih. Kemudian masuk di dalamnya juga, ya, kalajengking dan ular. Ya. Juga dalam hadis lain disebutkan adalah cicak yang boleh dibunuh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang bunuh cicak dia akan mendapatkan 100 pahala. Maka ada binatang yang disuruh bunuh. Kalau selain daripada ini maka mendapatkan pahala dengan izin Allah SWT walaupun memberikan minum. Ini saya juga ingin titik beratkan karena kita akan masuk Idul Adha teman-teman sekalian. Di antara sunnah Nabi SAW adalah berbuat baik pada hewan. Perhatikan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala hal. Enggak terkecuali apapun itu. Semuanya. Kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Di kancah peperangan, berhadapan sama musuh, kalau kita sudah tusuk, selesai. Enggak ada lagi mutilasi. Enggak boleh dicongkel matanya, dipotong kupingnya, enggak boleh. Dalam Islam dilarang. Nabi SAW juga mengatakan, jangan kalian membakar musuh kalian. Karena yang boleh membakar hanya Allah. Enggak boleh. Membunuh dengan cara yang baik. Kalau dia menyerah dijadikan tawanan. Kalau dia menebus dilepaskan. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian menyembelih, lanjutan hadisnya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan buatlah sembelihan kalian tenang. Pernah ada satu orang teman-teman, di zaman Nabi SAW seorang sahabat, dia mau berkurban kambing. Kambing itu ditidurkan, lalu kemudian dia meletakkan kakinya di lambungnya, di atas perutnya, kemudian dia mengasah pisau di atas kambing itu. Ya, ya. Dalam hadis ini dikatakan dan kambing itu melihat ke arah pisau itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak lakukan sebelumnya? Sebelum ini mestinya, gitu kan? Apakah kau ingin membunuhnya beberapa kali? Juga Umar bin Khattab pernah melihat ada seseorang menyeret domba yang ingin disembelih sampai domba itu teriak-teriak. Maka Umar mengatakan, apa kau ingin membunuhnya beberapa kali? Artinya Islam pun memberikan kita adab dalam masalah ini. Kalau hewan kurban lagi makan, biarkan makan dulu. Kalau hewan itu lagi disembelih, tutup dengan spanduk atau tembok, berpisah dengan teman-temannya yang lain. Karena ini juga berpengaruh nanti pada kualitas dagingnya. Maka ini juga termasuk pahala tersendiri dan bisa mengampuni dosa dengan kita berbuat baik. Jadi memberikan makanan, memberikan minum dan seterusnya bagian daripada ibadah agama kita. Yang kesembilan yang akan melebur dosa kita, semua cobaan dan musibah yang datang. Dan ini juga berita gembira yang luar biasa.
apapun yang datang yang kita tidak sukai, selama kita bukan melakukan pelanggaran, bukan kita yang salah. Orang utang nggak mau bayar, tiba-tiba kita sakit, jalan tertusuk duri, ada orang yang ghibah dan fitnah, menipu, semua itu teman-teman adalah pengampunan dosa. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslimu illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Ketahuilah tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dengannya dosa-dosanya sampai duri yang menusuk dirinya. Makin berat cobaan tersebut, maka makin banyak kadar dosa yang dimaafkan. Dalam hadis yang lain, hadis ini hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik itu letih, capek, ya, lelah, sedih, duka, sakit, kesusahan hidup, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dengannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis Bukhari yang lain, "Dakhaltu ala Rasulillah SAW wa huwa yu'aqu, faqultu ya Rasulullah innaka tu'aq wa'kan syadida, innaka tu'aq wa'kan syadida." Faqala atuqala ajal, "Inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum." Faqultu dhalika li'an laka ajrain. Faqala atuqala ajal, "Dhalika kadhalik, ma min muslimin yusibu adhan syaukatan fama fawqaha yushakuha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Saya masuk mengunjungi Rasulullah SAW dan beliau sedang sakit keras, demam. Lalu saya pun berkata, "Wahai Rasulullah, Anda sedang menderita sakit keras?" Beliau menjawab, "Iya, rasa sakit yang saya alami seperti rasa sakit yang menimpa dua orang di antara kalian." Maka saya pun berkata, "Apakah itu karena Anda juga akan mendapatkan 2 kali lipat pahala?" Kata Nabi SAW, "Ya, demikian. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa atau tertusuk duri ataupun yang lebih dari itu, kecuali dengannya Allah menghapus dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya." Dalam hadis yang lain Aisyah juga berkata dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, "La tusibul mu'minu syaukatun fama fawqaha illa qassallahu biha fi khati'atihi." Tidaklah seorang mukmin terkena duri maupun yang lebih dari itu, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dengan duri tersebut. Ada seorang wanita bernama Ummu Sa'ib radhiyallahu anha pernah demam. Dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Muslim, Jabir berkata bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Sa'ib yang lagi demam. Lalu ditanya, "Malaki ya Umma Sa'ibi tuzafzifin?" Qalat al-humma la barakallahu fiha. Qala la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Wahai Ummu Sa'ib, kenapa kamu merintih? Kata Nabi SAW. Ummu Sa'ib mengatakan radhiyallahu anha, "Aku sedang demam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberkahi demam ini." Karena panasnya luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan kamu mencela demam, karena ia bisa menghilangkan dosa manusia atau anak Adam sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi." Ini semua teman-teman menjelaskan kepada kita bahwasanya cobaan apapun yang datang kepada seseorang pasti akan membersihkan dosa-dosanya, apapun sifatnya. Abu Hurairah berkata pada saat turun firman Allah surah An-Nisa ayat 123, tak kala turun firman Allah, "Barang siapa yang berbuat kejahatan, niscaya akan diberi balasan terhadap perbuatan jahatnya." Ayat ini berat dirasakan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bersikap pertengahan dan berusahalah mencapai kebenaran. Karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim, sampai duri yang mengenainya akan menjadi penghapusan dosanya." Imam Nawawi berkata tentang hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, dalam beberapa hadis di antaranya terdapat berita gembira bagi orang mukmin karena sedikit sekali orang yang tidak tertimpa musibah begini berupa sakit dan musibah-musibah lainnya, meskipun ringan bisa menghapus dosa, mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Ini adalah pendapat yang benar menurut jumhur ulama. Dan para ulama mengatakan hikmah dari berapa beratnya cobaan
para nabi kemudian orang-orang yang seperti mereka adalah karena mereka mempunyai kesempurnaan sabar dan ikhlas, dan mereka mengetahui bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah SWT agar kebaikan disempurnakan dan pahala mereka dilipat gandakan. Kata para ulama juga bahwasanya orang kalau datangkan musibah, tujuan utamanya selain membersihkan dosanya adalah bagaimana dia bisa menikmati dan merasakan nikmat itu. Misal orang sakit, andai saja teman-teman kita nggak pernah sakit, apakah kita akan pernah rasakan nikmatnya sehat? Atau kalau kita tidak pernah lapar, apakah kita akan rasakan nikmatnya kenyang? Atau kita tidak pernah capek, apakah kita akan rasakan nikmatnya istirahat? Tentu semua tidak akan. Maka cobaan-cobaan yang datang ini juga adalah sebuah nikmat Allah untuk merasakan nikmat yang besar ya bersamanya. Yang ke-10 teman-teman, ini ada sekitar 15 saya ringkaskan. Yang ke-10 ini berhubungan semua dengan sholat. Semua berhubungan dengan masalah sholat bisa menjadi pelebur dosa. Yang pertama berwudu, dan rutinnya seseorang selalu dalam keadaan wudu. Baik itu dia mau sholat atau tidak. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qala bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kalian baik dunia maupun di akhirat? Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau itu. Maka kata Nabi SAW, menyempurnakan dan melaksanakan wudu pada waktu jiwa membencinya. Ini jiwa membenci maksudnya apa? Seperti orang kalau mau tidur, kan sunnahnya wudu. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang wudu sebelum tidur, Allah akan titipkan malaikat bersamanya, ya, yang kemudian setiap kali dia bergerak kanan dan kiri, malaikat mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Dan kalau dia terbangun, malaikat akan membantunya atau motivasinya untuk mengerjakan sholat malam. Jadi wudu ada manfaatnya, gitu kan? Manfaatnya ada akan didapatkan. Atau misalnya orang sudah rapi, kemudian dia batal wudu lalu dia harus wudu lagi. Atau wudu di waktu musim dingin, ya, air sangat dingin. Maka ini semua waktu-waktu yang tidak disenangi. Gitu. Kemudian yang kedua, banyaknya melangkah ke masjid. Banyaknya melangkah ke masjid. Bagaimana seseorang memperbanyak langkahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau tiba waktu sholat atau sebelum waktu sholat, beliau keliling jauh muter-muter, manggil teman-temannya dulu, baru beliau ke masjid. Tentu ini jauh sebelum waktu sholat, sehingga langkah-langkah itu tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita jelaskan nanti hadisnya. Kemudian yang ketiga, ya, menunggu sholat setelah mengerjakan sholat itu sendiri, dan itulah ribat di jalan Allah. Al-Qadi Iyad mengatakan terhapusnya kesalahan adalah kiasan akan terampuninya dosa, atau mungkin artinya kesalahan itu dihapus dari catatan malaikat pencatat amal, dan juga bisa merupakan bukti dosanya diampuni. Adapun yang dimaksud diangkat derajatnya adalah ditinggikan kedudukannya di surga. Dan pada saat jiwa membenci untuk berwudu, maksudnya adalah saat udara dingin atau dalam keadaan sakit dan lainnya. Sedangkan dimaksud dengan banyak melangkah ke masjid adalah jauhnya rumah dari masjid atau sering pergi ke masjid. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim masalah wudu ini, dan ini cuma 2 buah hadis saja. Tentu banyak hadisnya, saya ringkaskan dengan ini. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslimu faghasala wajha, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha 'ainuhu ma'al ma' aw ma akhir qatratil ma'. Wa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma akhir qatril ma'. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma akhir qatratil ma' hatta yakhruju naqiyyan minad dunub." Apabila seorang muslim berwudu lalu membasuh wajahnya, maka dosa yang disebabkan pandangan matanya akan hilang bersama air wudu atau bersama tetesan terakhir air wudu. Dan apabila membasuh kedua tangannya, maka baik itu telapak tangan ataupun sampai siku, maka dosa-dosa yang diperbuat tangannya akan hilang atau jatuh bersamaan air wudu dan tetesan air wudu yang terakhir. Bila membasuh kedua kakinya, akan hilang semua dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama air atau tetesan air terakhir, sehingga dia selesai berwudu dalam keadaan suci dari semua dosa. Kalau lebih sempurna lagi dia ikutkan wudu itu dengan sholat. Dan sholat ini baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang riwayat Imam Bukhari
Tentu ini sudah pindah dari hadis wudu. Tadi hadis wudu, sekarang melaksanakan sholat. Tapi dihubungkan kalau orang wudu diikuti dengan sholat, baik sunnah wudu atau sholat sunnah yang lainnya, atau dia kerjakan sholat wajib, ada keutamaan tersendiri. Kata Nabi SAW, man tawadda wudu'i hadha thumma yusalli raka'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima bi syai'in illa ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, lalu salat 2 rakaat tanpa bicara pada dirinya sendiri, ya maksudnya tanpa bicara sama orang lain, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya kalau wudu, habis wudu enggak bicara dulu, dia langsung salat 2 rakaat. Salat apa saja, mau salat sunnat wudu, salat duha atau salat wajib, kalau dia tidak bicara antara wudu dengan salatnya, dia salat dulu baru habis itu berbicara, maka akan menjadi penyebab dibersihkannya dosa-dosanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki pernah mencium seorang wanita yang bukan istrinya. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata tarafain nahara wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pagi dan petang dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Maka laki-laki tadi berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat ini diperuntukkan bagiku saja? Maka Nabi SAW mengatakan, bagi siapa saja dari umatku yang melakukannya. Artinya orang ini pernah melakukan dosa, dia mencium wanita yang bukan mahramnya, lalu dia merasa bersalah. Lalu dia pun akhirnya berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bersuci? Maka turunlah firman Allah ini, bahwasanya sholat bisa membersihkan dosa-dosa asal memang dia mau meninggalkannya. Abi Umamah berkata radhiyallahu anhu, tak kala Rasulullah SAW duduk di masjid bersama kami, tiba-tiba seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, saya telah melanggar hukum Allah, maka hukumlah saya. Rasulullah SAW terdiam, lalu dia mengulangi perkataannya, wahai Rasulullah, saya telah melanggar hukum Allah, maka hukumlah saya. Maka Nabi SAW tetap terdiam atau mendiamkannya. Lalu didirikanlah solat dan orang itu pun ikut solat. Abu Umamah berkata, lelaki tersebut setelah solat masih mengikuti Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum Allah, maka sucikanlah saya. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukankah tak kala engkau keluar dari rumahmu dalam keadaan sudah berwudu dan engkau memperbagus wudumu? Ia menjawab, betul wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, kemudian bukankah engkau sholat bersama kami tadi? Kata dia, betul wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Dan ini menandakan memang Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan orang-orang. Di dalam hadis yang lain, Muadz bin Abdurrahman berkata, Ibnu Abbas mengabarkan kepada beliau, ada Utsman bin Affan pernah minta dibawakan air wudu, lalu beliau duduk. Terus beliau berwudu dan memperindah wudunya. Kemudian beliau berkata, saya telah melihat Nabi SAW berwudu dan beliau berada di tempat duduknya ini. Beliau membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini kemudian mendatangi masjid, terus sholat 2 rakaat kemudian duduk, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Utsman berkata, dan Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tertipu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hajar menjelaskan dalam syarah Sahih Bukhari, apa yang dimaksud dengan perkataan Nabi jangan kalian tertipu. Yang pertama adalah maknanya, janganlah beranggapan bahwa semua dosa terampuni dengan sekedar solat. Karena solat yang bisa mengampuni dosa adalah solat yang diterima. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah solatnya diterima atau tidak. Yang kedua, dosa yang dapat dihapus dengan sholat hanyalah dosa-dosa kecil. Maka janganlah kalian terlena lalu melakukan dosa-dosa besar dengan hanya berdasar bahwa seluruh dosa bisa dihapuskan dengan sholat. Karena itu khusus untuk dosa-dosa kecil saja. Yang ketiga, jangan sering melakukan dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil bisa kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar dan tidak bisa diampuni dengan hal-hal di atas. Yang keempat, ini hanya khusus bagi orang-orang yang taat. Adapun orang yang berkelimang dalam dosa tidak akan mendapatkannya. Begitu juga teman-teman sekalian, melangkah menuju ke masjid. Jadi berwuduknya sudah dapat pahala, sholatnya juga begitu, mengampuni dosa. Juga melangkah kaki untuk mengerjakan sholat. Tadi sudah kita jelaskan hadisnya, ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tatahhara fi baiti thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berjalan ke rumah di antara rumah-rumah Allah masjid,
ya, untuk mengerjakan salah satu kewajiban yang telah Allah wajibkan baginya, maka setiap 2 langkahnya, 1 langkah menghapus 1 kesalahan dan langkah lainnya mengangkat derajatnya. Salat 5 waktu juga membersihkan dosa dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ara'aitum, kata Nabi SAW, ara'aitum law anna naharam bibabi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqul dhalika yubki min darani faqalu atau qalu la yubki min darani syai' faqala dhalika fadhalika mathalu salawatil khamsa yamhu Allah bihinna khataya. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi SAW, seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian mengalir sebuah sungai yang dia mandi sehari 5 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, mengalir dengan sangat deras, lalu dia mandi sehari 5 kali. Apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ada kotoran lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan solat 5 waktu. Siapapun yang melakukannya seperti itu akan membersihkan dosa-dosanya. Menunggu juga waktu solat, ini juga menandakan teman-teman sekalian, kalau seandainya seseorang itu ada waktu lowong, sebelum azan dia ke masjid sambil nunggu waktu, itu lebih baik dibandingkan dia pergi keburu-buru pada saat sudah iqamah salat atau sudah masbuk 1 rakaat. Menunggunya saja sudah dicatat pahala oleh Allah. Dalam hadis Abu Hurairah diceritakan oleh Nabi SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqihi bid'an wa 20 daraja. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah fala yakhtu khutwatan atau fala yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Hadisnya adalah Solat seseorang laki-laki dengan berjamaah di masjid lebih baik daripada di rumah dan di pasarnya sebanyak 20 derajat lebih. Demikian pula bila dia berwudu lalu memperbagus wudunya lalu pergi ke masjid, tiada yang mendorongnya kecuali solat, tidak ada yang diinginkan kecuali hanya untuk mengerjakan solat, maka setiap langkahnya akan diangkat derajatnya dan dihapus dosanya sampai dia masuk masjid. Jadi setiap langkahnya. Lalu apabila telah masuk masjid, dia dianggap orang yang sholat selama sholat itu yang menghalanginya keluar dari masjid. Dan para malaikat selalu mendoakan selama dia berada di tempat sholatnya. Mereka berdoa, ya Allah berilah dia rahmat, ampunilah dia, terimalah taubatnya selama dia tidak mengganggu orang lain dan membatalkan wudunya dalam sholat itu atau wudu itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Juga teman-teman sekalian, dalam sholat sendiri ada beberapa kegiatan yang bisa mengampuni dosa. Di antaranya kalau kita mengucapkan pada saat i'tidal, Sami Allahu liman hamida, imam bilang, kita bilang Rabbana walakal hamd. Itu saja bisa mengampuni dosa. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qama al-imamu sami Allahu liman hamida, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida, faqulu Rabbana walakal hamd, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapa yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami hanya segala puji bagimu. Maka barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mengucapkan amin pada saat imam mengatakan waladdallin, lalu dia mengatakan amin, juga menjadi pembersihan dan pelebur dosa. Dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ammanal imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minahu atau ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau seandainya imam mengucapkan amin, dan ini menandakan imam juga dianjurkan mengucapkan amin, maka ucapkan pula amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bersama dengan ucapan malaikah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sujud juga menjadi pengampunan dosa, bahkan bisa mengangkat derajat dan juga bisa membuat kita bersama Nabi SAW di surga nanti, atau derajatnya dekat dengan Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain, atau dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi SAW, tolong beritahukan aku sebuah amalan yang aku lakukan agar Allah memasukkan aku ke surga, atau amalan perbuatan yang paling Allah cintai.
Lalu Nabi SAW terdiam. Lalu dia pun berkata yang kedua kali terdiam, yang ketiga kali terdiam, maka beliau menjawab bahwasanya saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maksudnya orang bertanya kepada sahabat dan sahabat ini mengatakan saya pernah mendengar Nabi SAW mengatakan alika bikathratis sujud lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka bihal khati'ah. Kalau kau mau ya mendapatkan masuk surga, mudah untuk diterima amal-amalmu yang lain, bertobat pun kepada Allah dimaafkan, minta rezeki dikasih, minta kesembuhan diberikan, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Karena sungguhnya tidaklah engkau sujud satu kali saja karena Allah, kecuali pasti Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus denganmu satu dosa. Maka para ulama mengatakan masuk dalamnya semua sujud, baik itu sujud solat, ataupun sujud syukur, ataupun sujud tilawah. Tapi kalau sujud syukur dan sujud tilawah tidak diharuskan seseorang dalam keadaan bersuci. Ya, dikatakan dalam hadis Bukhari kalau Nabi SAW mendapatkan berita baik, maka beliau selalu langsung bersujud, menghadap kiblat lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat juga berkata dalam hadis Bukhari, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali bersama Anda di surga nanti." Artinya istanaku di sebelah istana Anda. Derajat tinggi sekali. Kata Nabi SAW, "Ada permintaan lain?" Dia bilang, "Tidak ada ya Rasulullah." "Ada permintaan yang lain?" "Tidak ada ya Rasulullah." Sampai 3 kali, "Saya cuma mau itu." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu tolonglah aku dengan memperbanyak sujud." Ya, artinya ini adalah cara yang terbaik untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga masih berhubungan dengan sholat teman-teman, yaitu sholat Jumat. Ini bagi laki-laki harus diperhatikan sekali. Bagaimana seseorang itu hadir lebih cepat di waktu Jumat, jangan dibuang-buang waktunya. Ya. Kecuali ada hal yang darurat. Dari Salman Al-Farisi diriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhni aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ati al-ukhra." Tidaklah seseorang laki-laki mandi dan bersuci pada hari Jumat, lalu meminyaki rambutnya dan memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya. Kemudian dia pergi ke masjid di hari Jumat itu dan tidak memisahkan antara 2 orang yang sudah duduk, lalu mengerjakan sholat sebanyak yang ditakdirkan untuknya. Dan diam apabila imam sedang berkhutbah, mendengarkan khutbahnya, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Ibnu Hajar dalam syarah hadits ini, dalam syarah Sahih Bukhari, yang dimaksud tidak melakukan dosa-dosa besar, artinya selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, dosa kecil diampuni, adalah dosa-dosa kecil akan dimaafkan. Tapi kalau dosa-dosa besar tetap membutuhkan taubat nasuha. Terakhir yang berhubungan dengan masalah sholat adalah menjawab azan dan berdoa setelahnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, ini khusus kalau kita dengarkan azan. Makanya teman-teman kalau dengar azan, baik di masjid kita lagi hadir atau kita lagi di kendaraan lewat, ingin sholat di tempat lain tapi ada azan terdengar, atau di radio, ya di televisi. Kalau memang waktu sholat tiba ya, ini berhubungan dengan waktu sholat tiba, maka usahakan mengucapkan doa ini. Kata Nabi SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambu." Barang siapa yang mendengarkan muadzin sedang azan, sebagian ulama hadis mengatakan pas lebih besar lagi pahalanya kalau lagi syahadat. Muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah misalnya, atau pas asyhadu anna Muhammadar rasulullah, lalu dia mengatakan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad hamba juga utusannya. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadir rasulah, dan Muhammad sebagai utusan Allah, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Teman-teman harus jeli di sini ya. Kalau yang baca zikir pagi petang, itu di antara zikir pagi petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kalau di sini yang dibaca pada saat dengar azan, Muhammad rasula baru islami dina. Jadi di sini harus diperhatikan dan jeli karena masing-masing punya keutamaan. Kemudian teman-teman yang ke-11 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Apapun yang diperintahkan agama namanya ma'ruf, apa yang dilarang dalam agama namanya mungkar.
Kalau kita luruskan yang kelihatan depan mata kita itu ada pahala dan bisa jadi pelebur dosa. Serta kita juga lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya seseorang lihat kemungkaran terjadi pada orang lain di depan matanya dan dia tidak luruskan, maka orang itu akan datang hari kiamat berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat kemungkaran, dia tidak ingatkan, maka hukumlah dia. Maka diambillah pahala dia, diberikan kepada orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya adalah sunnah. Yang penting sudah pernah kita mengingatkannya. Suami istri saling mengingatkan, orang tua dengan anak saling mengingatkan, teman sama teman, tetangga sama tetangga, sesama muslim secara umum harus mengingatkan masalah ini. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya dalam satu majlis, hadis ini riwayat Bukhari, siapakah yang menghafal hadis dari Rasulullah SAW tentang fitnah? Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang dikenal dengan sahibus sir, orang yang menghafal rahasia-rahasia Nabi SAW, berkata, saya wahai Amir Mukminin. Kata Umar, engkau sungguh berani benar mau menjawab tantangan ini. Kata dia, fitnah yang Nabi SAW sebutkan adalah fitnah seseorang dalam keluarganya, anak dan tetangganya. Namun itu semua bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya orang bisa terganggu dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan keadaan kerjaannya dan seterusnya. Itu bisa membersihkan dosa. Kata Umar, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi fitnah yang seperti air yang berombak, seperti ombak yang besar. Maka kata Hudzaifah, wahai Amir Mukminin, engkau tidak akan tertimpa fitnah itu. Karena antara engkau dengannya ada sebuah pintu tertutup. Kata Umar, apakah pintu itu akan didobrak atau dibuka saja? Kata Hudzaifah, akan didobrak. Maka Umar berkata, kalau begitu tidak akan pernah bisa ditutup lagi selamanya. Kami pun para tabi'in, murid-murid Hudzaifah bertanya, apakah Umar mengetahui pintu itu? Jawab Hudzaifah, ya. Sebagaimana dia tahu bahwa sebelum besok ini ada malam. Sesungguhnya saya menceritakan kepadanya sebuah hadis yang bukan kebohongan. Maka kami segan bertanya kepada Hudzaifah. Lalu kami menyuruh Masruq untuk bertanya kepadanya. Maka Hudzaifah berkata, pintunya adalah Umar. Artinya gini teman-teman, ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang tanda-tanda hari kiamat, akan ada fitnah besar terjadi. Umat Islam bisa saling bunuh-membunuh, terjadi fitnah besar, ya mereka berselisih faham. Maka Umar tanya, siapa yang hafal hadis itu? Yang fitnah terjadi di tengah-tengah umat akan bergejolak lebih kuat daripada ombak di lautan. Hudzaifah mengatakan, saya. Tapi ya Amir Mukminin, untuk apa anda fikirkan fitnah itu? Sementara antara anda dengan fitnah itu sebuah pintu. Maka kata Umar, apakah pintu itu didobrak, dirusak atau dibuka? Kata Hudzaifah, didobrak. Kata Umar, kalau begitu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Maksudnya Umar sudah faham kalau fitnah itu akan terjadi setelah Umar terbunuh mati. Karena memang setelah Umar terbunuh mati terjadilah fitnah-fitnah besar, seperti terjadi pembunuhan Utsman bin Affan setelahnya radhiyallahu anhu, pembunuhan Ali bin Abi Thalib, terjadinya fitnah perang Siffin antara Ali sama Muawiyah, darinya perang Jamal atau Unta antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Kemudian terjadilah setelah itu berdirinya khilafah Umayyah Abbasiyah, terjadi beberapa peperangan di antara kaum muslimin sampai akhirnya fitnah-fitnah itu terus berjalan sampai menjelang hari kiamat. Orang yang berakal kembali kepada agamanya akan aman darinya, dan orang yang terbawa fitnah akan kena fitnah itu. Yang ke-12 teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah puasa, dan ini sudah masyhur, saya ringkaskan saja seperti puasa Ramadan. Masyhur sekali hadisnya riwayat Bukhari, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dileburkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentang solat tarawih, hadis Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya juga yang telah lalu. Serta juga solat malam di malam Lailatul Qadar, hadisnya juga serupa hadis Bukhari, man yaqumu Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan solat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dan ini berarti memang berhubungan dengan masalah puasa juga akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Yang ke-13 teman-teman sekalian adalah haji dan umroh. Ya, dan kita kebetulan berada sekarang di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bagi teman-teman yang akan menghadiri insyaAllah khutbah Id, ya, Adha insyaAllah di Masjid 45 nanti di hari Rabu, itu akan kita menyampaikan tentang masalah itu. Tentang Idul Adha, tentang 10 awal bulan Zulhijjah, dan juga dengan
tata cara kurban yang benar. Teman-teman sekalian, kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah dan kita puncak-puncak hari emas. Perhatikan baik-baik. Ada seorang syekh di Saudi ditanya, ini di majelis beliau, mana lebih afdal? Salat 2 rakaat di Ramadan atau salat 2 rakaat di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Tanggal 22 Agustus nanti, hari Rabu itu, hari Idul Adha itu tanggal 10-nya. Kita sekarang di hari puncak-puncak, di pertengahannya. Maka mana yang lebih afdal? Puasa sunnah yang mana yang lebih afdal dikerjakan? Sedekah di Ramadan kah atau dikerjakan sedekah pada waktu ini? Maka kata beliau, silakan berikan kepada saya pendapat. Kata syekhnya, ada muridnya yang mengatakan yang lebih afdal di Ramadan, ada yang mengatakan lebih afdal di 10 awal bulan Zulhijjah. Setelah banyak pendapat yang didiskusikan oleh murid-muridnya, lalu beliau mengatakan, kalau saran saya, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Ada hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam ya'ni al-ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, maknanya termasuk Ramadan, di mana semua jenis amal saleh yang dikerjakan di dalamnya, sunnah atau wajib, lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Semuanya kalah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata para sahabat, ya Rasulullah, jihad pun di jalan Allah, berperang tidak bisa juga mengalahkan makna hadisnya. Amal-amal yang kami kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Dan kita sekarang ada di puncaknya, termasuk hadir di majelis ilmu seperti ini insyaAllah. Sedekah, jenguk orang sakit, senyum dengan muslim, bantu orang susah, apa saja. Maka kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Berperang pun di jalan Allah tidak bisa atau belum bisa mengalahkan pahala amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian beliau mengatakan, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi walam yarji bidzalika bi syai'. Ada satu keadaan, kalau kalian tanya tentang pahala jihad, ada satu keadaan yang bisa, yaitu bila seseorang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia punya 1 miliar dibawa ke medan perang, habis diinfakkan semua untuk peperangan, dia pun mati syahid, barulah kemudian ya, dia bisa menyamai pahala amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan puncaknya adalah ibadah haji. Puncaknya ibadah haji. Ini wajib sekali bagi umat Islam dan sunnah kalau dikerjakan setelah itu. Tentu ada banyak amalan, haji, puasa selama 9 hari. Kalau tidak bisa maka bisa puasa minimal hari Arafah atau tanggal 9 nanti Zulhijjah. Kemudian ada sholat malam dan ada berzikir dan membaca Al-Quran. Sebagaimana nanti kita jelaskan di poin ke-14 masalah zikir kepada Allah SWT. Di antaranya di 10 awal Zulhijjah ini paling afdal, ya, paling afdal diucapkan. Kita kembali ke masalah haji teman-teman. Sekarang kebetulan belum wukuf ya, maka teman-teman bisa menyampaikan kepada keluarganya di sana. Kalau bisa mendapatkan hadis ini bagus sekali, banyak sekali di Google ditulis. Hadis ini perlu diingatkan semua jemaah haji kita, karena ini keutamaannya bersih dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayoma waladathu ummu. Siapa yang haji karena Allah, bukan karena dunia, tapi karena Allah ikhlas, tidak berbuat rafath dan fusuk. Rafath artinya ucapan syahwat kepada selain pasangan halal. Sebagian ulama mengatakan kalau lagi ihram sama istri sama suami pun tidak boleh mengucapkannya. Tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata para ulama, lahir dari rahim ibunya seakan-akan tidak punya dosa sama sekali. Baik besar ataupun kecil bisa dimaafkan dengan haji itu. Ya, terutama kalau diikuti dengan taubat. Sementara umrah punya keutamaan juga pembersihan dosa, tapi dosa-dosa kecil. Sebagaimana hadis yang lain riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal haji mabrur laysa lahu jazaa illal jannah. Antara mengerjakan umrah yang satu dengan umrah yang lainnya, pembersihan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bagi teman-teman yang punya atau mulai mau menabung, nabunglah untuk umrah dan haji. Bagi yang sudah pernah haji dan umrah, ulang-ulangin. Karena Nabi SAW mengatakan antara umrah dengan umrah yang setelahnya, pengampunan dosa di antara keduanya.
Banyak hal yang kita bisa dapatkan teman-teman. Kita setiap kali lihat Baitullah, Ka'bah, kita seperti mencas iman kita. Kita lihat ternyata bukan kita sendiri umat Islam. Ada banyak orang dari Afrika, dari Eropa yang ada di situ. Kita juga melihat ya kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan cara mengunjungi kota Madinah, melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahinya, salat di Masjid Nabawi, melihat peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekarang dibuat oleh pemerintah Saudi, ada museum-museum di dekat Masjid Nabawi, museum Al-Quran, museum sejarah Nabi, ya ada dibuat juga oleh beberapa orang secara swasta. Itu di kota Madinah ada tentang sejarah Nabi SAW dari Mekah sampai di Madinah, ilustrasi-ilustrasinya cukup banyak. Itu semua menambahkan ilmu-ilmu buat kita. Dan yang paling penting kita pulang seperti baru dilahirkan oleh ibu kita lagi dari dosa-dosa. Yang ke-14 teman-teman adalah berzikir kepada Allah. Masuk terutama di dalamnya majlis ilmu. Hadisnya sangat agung karena cukup panjang saya terjemahkan langsung. Hadis ini riwayat Bukhari. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha pemurah mempunyai malaikat yang berkeliling di jalan mencari orang-orang yang berzikir. Lalu kalau mereka menemukan mereka lagi berzikir, mereka memanggil teman-temannya, para malaikat saling memanggil. Kemarilah, kata mereka satu sama yang lain. Lalu para malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi bersusun-susun sampai ke langit dunia yang sangat jauh. Maka Allah bertanya kepada mereka, padahal dia mengetahui apa yang diucapkan hamba-hambaku. Yang kalian sedang naungin itu, dan insya Allah majlis ilmu kata para ulama nomor 1 di sini. Majlis zikir adalah majlis ilmu yang diutamakan di sini. Karena Nabi SAW sering kali membahasakan majlis beliau yang pada saat membahas wahyu adalah majlis zikir kepada Allah SWT. Semua yang mengingat Allah masuk dalamnya. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat yang sedang mendengar atau menaungi para orang-orang yang dinaungi oleh malaikat. Maka tadi di awal saya bilang ikhlaskan niat teman-teman. Ini janji Rasulullah SAW tidak mungkin salah. Malaikat sedang menaungi kita dan Allah bertanya kepada para malaikat-malaikatnya, apa yang sedang diucapkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, mereka mensucikan, membesarkan, memuji dan mengagungkanmu. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihatku? Maka malaikat mengatakan, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Allah berfirman lagi, bagaimana seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih banyak beribadah, mengagungkan dan memuliakanmu. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan, mereka memohon surga kepadamu. Allah berkata lagi, apakah mereka pernah melihat surga itu? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman lagi, bagaimana seandainya mereka sudah melihat atau sedang melihat surga itu? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih merindukan dan lebih bersungguh-sungguh memintanya dan lebih terpesona. Kemudian Allah bertanya, mereka berlindung dari apa? Para malaikat menjawab, mereka berlindung dari neraka. Allah SWT bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah yang maha suci dan maha pemurah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih takut dan menghindar darinya. Lalu Allah berfirman lagi, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka salah satu malaikat berkata, di antara mereka ada si fulan yang tidak termasuk orang-orang yang berzikir, akan tetapi dia datang karena ada sebuah keperluan lain. Maka Allah SWT menjawab, mereka adalah sebuah kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, sesungguhnya yang dimaksud dengan majlis zikir dengan hadis ini adalah mencakup semua macam zikir kepada Allah. Baik orang bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran, berdoa, kebaikan dunia dan akhirat, dan yang paling penting mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan belajar ilmu syar'i. Dan ini menandakan teman-teman juga dikuatkan dengan hadis yang lain yang kata Nabi SAW, siapapun yang datang dalam majlis ilmu ikhlas karena Allah, maka pada saat mereka bubar, malaikat akan mengatakan bubarlah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Jadi memang ini perlu dengan ikhlas hadir di majlis ilmu itu. Juga teman-teman sekalian ada hadis yang lain mulia mengucapkan zikir la ilaha illallah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marra kana lahu idlu asyri riqab wa kutibat mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dhalika hatta yumsi lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthara minhu.
Artinya, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku wa lahul hamdu, dia memiliki kerajaan dan puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dalam satu harinya 100 kali maka akan dicatatkan baginya pahala membebaskan 10 orang budak, dicatatkan baginya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, dan akan diberikan perlindungan dari syaitan di harinya itu sampai dia tiba di sore hari. Dan tidak ada orang yang datang hari kiamat mengalahkan pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Juga teman-teman, di antara zikir yang mulia subhanallahi wa bihamdi, itu saja kalimat ringan. Ini saya pernah jelaskan, 1 menit bisa kita baca 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini mulia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, man qala subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahar. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, akan digugurkan, dileburkan semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini 100 kali sekitar 1 menit. Lagi lampu merah, lagi di jalan, lagi tunggu antri lift, lagi belanja di pasar, bisa diucapkan subhanallahi wa bihamdi sampai 100 kali. Dan juga mengucapkan subhanallah, terutama saya bilang tadi di 10 awal Zulhijjah ini teman-teman sangat mulia. Ya, karena zikir ini adalah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kunna inda Rasulillah SAW faqala ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah, fasa'alahu sa'ila min julasai kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah, qala yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanati wa yuhattu anhu alfu atau yuhattu alfu khati'ah. Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW lalu beliau bertanya, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu memperoleh 1000 pahala dalam sehari? Maka kata para sahabat, atau apakah kalian tidak mau mendapatkan 1000 pahala dalam sehari? Kata para sahabat, bagaimana bisa kami mendapatkan 1000 pahala ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Yang terakhir teman-teman, yang ke-15 adalah berbuat semua jenis amal soleh, terutama bakti dengan kedua orang tua. Ini berbuat baik saja, senyum dengan orang tua, menyiapkan makanannya, mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan, semua berhubungan dengan orang tua ini. Ini bisa membersihkan dosa-dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara hal yang sangat mudah membersihkan sisa dosa besar, bakti dengan orang tua. Dalam sebuah hadis atau riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya ada seseorang pernah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, saya baru membunuh orang dan saya merasa itu dosa sangat besar karena orang itu tidak bersalah. Saya bertaubat kepada Allah. Kira-kira apa langkah yang paling cepat membuat dosa saya dimaafkan? Maka pertanyaan Abdullah bin Umar, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, tidak ada lagi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Lalu dia mengatakan, kalau begitu pergilah dan bertobatlah kepada Allah, kemudian beribadahlah sampai ajal datang. Lalu Atha bin Abi Rabah, salah satu perawi hadis ini mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya ingin bertanya, kenapa anda tanya ibu dan ayahnya? Kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah menemukan penyampaian Nabi SAW yang paling cepat dalam membersihkan dosa dibandingkan dengan bakti kepada kedua orang tua. Telepon, kalau sudah di Makassar sekarang atau di kota-kota besar, orang tua masih hidup ada di kampung, telepon, tanya kabarnya, minta didoakan. Doa para ulama atau doa para orang tua itu sangat makbul. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun orang tua itu kurang dalam ibadah, tetap doanya diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, doa orang tua untuk anak tidak akan ditolak. Mumpung mereka masih hidup teman-teman, berdoalah. Sebagian salaf pada saat orang tuanya meninggal satu, dia menangis terisak-isak, ditanya oleh muridnya kenapa? Dia mengatakan karena setengah pintu surga sudah tertutup, tinggal setengah lagi, saya harus mengejarnya sebelum yang satu ini tertutup lagi buat saya. Allahu alam. Ini bahasan kita insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita kutip pada hari ini bisa mengambil atau diambil manfaat darinya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi adanya dan juga semua dosa kita dimaafkan. Saya akan tutup nanti dengan doa yang lengkap insyaAllah, tapi saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan di sini.
Baik, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan sejenak hati dan pikiran kita untuk berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, sesungguhnya kami berkumpul di rumah dari salah satu rumahmu ini. Tidak ada lain niat kami kecuali untuk menghadiri majlis ilmu, mempelajari apa yang telah Engkau turunkan dalam kitabmu dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jadikanlah ilmu bermanfaat buat kami dan jadikanlah sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kemahamurahanmu, dan kami yakin Engkau sedang melihat kami karena Engkau maha melihat, mendengar kami karena Engkau maha mendengar, dan mengetahui segala gerak gerik kami dan niat kami karena Engkau maha mengetahui, agar menerima seluruh amal kami yang pernah kami kerjakan, baik itu ikhlas ataupun kurang ikhlas, khusyuk ataupun kurang khusyuk, baik itu banyak ataupun sedikit. Terimalah dengan pahala yang sempurna ya Allah. Begitu juga yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan kami memohon dengan kemahamurahan-Mu ya Allah, karena Engkau maha pengampun dan menerima taubat hamba-hamba-Mu. Terimalah taubat kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Gantilah dosa-dosa kami dengan kemahamurahan menjadi pahala. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan berilah kami pemimpin yang adil, yang baik, yang patuh kepadamu, yang selalu memberikan kemakmuran kepada masyarakat, dan jadikan juga mereka orang-orang yang mendapatkan balasan yang sempurna darimu pada hari kiamat nanti. Jadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Lunasilah utang negara kami ya Allah, limpahkanlah dan luaskanlah rezekinya. Dan juga tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua yang hadir di sini, yang mengikuti acara ini live ataupun yang mengulang-ulanginya nanti di surga Firdausmu tanpa hisab, di mana Engkau satukan kami dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.